Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Libya Hanumelida, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa Islam seringkali dipersepsikan secara negatif di sebagian masyarakat, bahkan sampai menimbulkan ketakutan yang dikenal sebagai Islamofobia? Padahal di sisi lain, Islam sendiri itu mengajarkan nilai-nilai tentang perdamaian dan juga toleransi. Di video kali ini, saya mencoba memahami fenomena tersebut dari sudut pandang generasi muda, khususnya mahasiswa. Oleh karena itu, saya telah mewawancarai 3 mahasiswa UIN dari latar belakang yang berbeda untuk mengetahui bagaimana mereka memahami, menjelaskan, dan menyikapi fenomena tersebut di masa saat ini. Lalu seperti apa sebenarnya pandangan dari mereka? Yuk kita simak sama-sama. Perkenalkan, aku Alia Fadia Tunisa, mahasiswa Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekarang semester 6. Perkenalkan, aku Anjani Afsena, mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 6. Perkenalkan, nama saya Karina Kansatu Faila dari jurusan Administrasi Publik semester 6. Menurut aku tuh Islamofobia itu masih sangat terjadi di era sekarang ini, terutama di negara barat. Apalagi sekarang tuh bisa dilihat tuh di media sosial ya, banyak banget konten-konten yang menggambarkan Islam tuh secara negatif. Yang aku lihat ya, itu tuh masih ada, cuman nggak terlalu kayak sebelum-sebelumnya, karena orang-orang sekarang tuh lebih terbuka dan banyak orang-orang yang mau tahu tentang Islam. Masih terjadi, hanya bentuknya lebih halus, tidak secara terang-terangan seperti ada diskriminasi secara langsung. Kalau menurut aku ya, media tuh punya peran yang sangat penting, terutama untuk sekarang tuh banyak banget berita-berita yang framingnya tuh cenderung mengaitkan Islam dengan kekerasan. Jadi buat orang-orang yang kurang paham tuh ya mereka ikut percaya gitu aja. Kalau menurut saya itu penyebabnya tuh bukan dari luar saja ya, karena ada beberapa oknum yang membawa nama Islam itu menjadi ekstrim dan mempengaruhi pandangan orang lain terhadap Islam. Menurut saya penyebabnya selain media, karena kurangnya komunikasi juga antar budaya dan agama sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman. Cara menyikapinya ya menurut aku itu kita harus lebih bisa untuk meluruskan informasi ini gitu, terutama peran kita sebagai mahasiswa kan, terutama di media-media sosial, karena zaman sekarang pasti apa-apa tuh di-up-nya di medsos gitu. Kita jangan diem aja guys sebagai mahasiswa gitu, tapi juga jangan reaktif, harus tetap edukatif ya teman-teman. Cara menyikapinya itu kita harus menunjukkan ya bahwa Islam itu damai dalam perilaku sehari-harinya, jadi bukan cuma lewat kata-kata doang. Kita bisa lebih terbuka dalam berdialog dan juga berkomunikasi agar orang-orang lebih mengenal Islam dengan lebih baik lagi. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa ketiga responden ini memiliki pandangan yang mengaitkan bahwa Islamofobia itu masih menjadi fenomena yang nyata meskipun tidak selalu muncul secara terang-terangan gitu. Namun jika dibedah lebih dalam, terdapat pola jawaban yang menarik karena responden pertama itu menekankan bahwa media memiliki peran besar dalam membentuk citra negatif terhadap Islam, terutama melalui pemberitaan yang cenderung mengaitkan Islam dengan kekerasan. Sementara responden kedua itu melihat bahwa faktor internal seperti perilaku oknum yang tidak mencerminkan nilai Islam juga ikut memperkuat munculnya stereotip tersebut gitu. Nah,
Di sisi lain, responden ketiga ini menyoroti kurangnya pemahaman dan komunikasi antar budaya sebagai akar dari kesalahpahaman terhadap Islam itu sendiri. Dari ketiga pola ini dapat dipahami bahwa Islamophobia bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari interaksi berbagai faktor seperti media, realitas sosial, dan minimnya pemahaman lintas budaya gitu. Nah, jika dikaitkan dengan materi yang telah dipelajari, hal ini tuh menunjukkan adanya proses terbentuknya stereotip dan prasangka yang dimana suatu kelompok dinilai secara generalisasi tanpa melihat kompleksitas yang sebenarnya gitu. Selain itu juga, peran media dalam membentuk opini publik juga sejalan dengan konsep framingnya, yaitu bagaimana realitas dikonstruksi dan disajikan kepada masyarakat. Dalam era globalisasi, penyebaran informasi yang begitu cepat membuat persepsi tersebut semakin mudah terbentuk dan menyebar gitu, baik yang bersifat negatif maupun positif. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa Islamophobia bukan hanya persoalan persepsi gitu, tetapi juga menjadi tantangan bersama yang perlu disikapi secara bijak. Sebagai generasi muda Muslim, tentunya kita itu tidak hanya berada pada posisi sebagai pihak yang dinilai, tetapi juga sebagai pihak yang turut membentuk penilaian tersebut melalui sikap, perilaku, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita sebenarnya sedang mempresentasikan Islam itu sendiri gitu, maka upaya untuk menghadapi Islamophobia itu tidak selalu harus melalui debat yang besar, tetapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti menunjukkan nilai Islam yang damai, terbuka, dan penuh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya persepsi tentang Islam itu tidak hanya dibentuk oleh apa yang diberitakan, tetapi juga oleh apa yang ditunjukkan. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.